Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasku Salam. Saya dari Tadris IPSA 2019 dengan nomor induk mahasiswa 2081 90002. Saya di sini akan merealisasikan tugas dari studi arsip, yaitu untuk berita yang akan saya tampilkan yaitu dari Blora yang untuk telanjang, yaitu yang dibahas pada politik 2 akhir pekan yang terjadi pada Maret 2019. Di siang karena ada kurangan, yaitu di saat perekaman itu ponsel saya kehabisan baterai dan hanya bisa melanjutkan pada malam hari ketika baterai ponsel saya sudah berisi kembali. Jadi akan kita ulas kembali ya dari topik dari tugas arsip yang kita bahas pada siang tadi, yaitu tentang Blora yang turun telanjang atau yang dimaksud dengan prosesi demokrasi atau pemilihan umum. Ya, kita lanjut dari topik-topik yang akan kita bahas di Quran tersebut. Yang pertama yaitu dari adanya topik kecurangan dalam pemilihan yang diadakan ketika pada masa 1987. Terus yang kedua itu adanya sikap masyarakat yang masih simpati terhadap partai yang tidak mendapat suara panggilan atau tidak mendapat hak suara. Terus yang ketiga yaitu sikap partai dari berbagai wilayah yang tidak terima hingga memprosesi atau mendatangi kantor cabang partai hingga berunjuk rasa. Terus yang selanjutnya yaitu isu yang mengatasnamakan agama kepada seseorang yang melemahkan atau mengurangi suara hak partai tersebut bisa jadi menurut pandangannya mempunyai pandangan itu juga dapat dijadikan sebagai melanggar syariat. Terus yang selanjutnya yaitu ada sebuah tingkah lucu yang dilakukan kepada kepala desa setempat dari lingkup daerah yang bisa dikatakan kurang bisa efektif, maksudnya menurut saya cukup anarkis, karena yang dilakukannya itu sebuah aksi janji terhadap dukungan ketika sebuah partai dukungannya itu menang apapun kegagalan pada suara hingga tidak terpilih. Terus beragam tingkah laku masyarakat Indonesia ketika terselenggaranya sebuah pemilihan umum, mulai dari kita sebutkan contohnya saja ya, sesederhana mungkin. Yang pertama yaitu dari mulainya disekap satu keluarga di daerah, khususnya yang pernah terjadi itu di daerah Jawa Tengah. Terus yang kedua itu isu kecurangan sebuah aparat pemerintah desa yang semestinya itu netral, tidak memilih antara yang pihak manapun, tetapi di situ mereka malah mencoba berdiri di belakang bilik untuk memberikan arahan dalam memilih sebuah partai. Jadi sebuah Panwaslu tersebut mencoba memberikan arahan kepada seorang pemilih untuk memilih partai yang diinginkan oleh Panwaslu tersebut. Jadi Panwaslu tersebut tidak bersifat netral tapi malah memilih partai yang diinginkan. Jadi ketika ada sebuah tidak sesuai asas atau sistem, jadi tidak secara jujur dan adil. Terus yaitu yang saja itu kecurangan terhadap surat suara yang kabarnya atau teriringan ketika desa tersebut sudah ditarget atau sudah didata ketika masyarakat sedesa setempat tersebut, tetapi ketika mulai dibacakan hak suaranya ternyata melebihi hak suara yang sudah ditentukan, ditarget, didata oleh para panwaslu tersebut. Terus yang selanjutnya itu adanya pandangan sebuah fatwa. Ini mungkin agak berbeda ya. Ini adanya pandangan atau fatwa akibat yang diutarakan dalam menjadi penyebab dilarangnya masyarakat. Seseorang yang berani menfatwakan berdampak dilarang untuk menjadi wilayah. Jadi ketika seorang itu berfatwa atau memberikan dilarang
untuk memberikan hak suara kepada tersebut yang ada kaitannya dengan ayat Al-Quran atau yang berbeda atau gimana. Lucunya itu ada di suatu daerah itu memberikan berdampak dilarang untuk menjadi wali nikah. Jadi orang yang berfatwa tersebut menjadi dilarang untuk dijadikan wali nikah. Jadi dilarang menjadi untuk wali sah nikah. Jadi tidak boleh menjadikan wali, harus diwakilkan. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, yang tadi dari saya belum bisa disambung dan baru malam ini masih bisa saya lanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.